COVID-19 membawa dampak kepada kondisi ekonomi, terutama kondisi ekonomi yang dialami oleh usaha kecil menengah, apalagi usaha mikro. Pada saat ini saya berbincang-bincang dengan seorang pengusaha mikro, Ibu Endah, yang justru produk yang dihasilkan membawa dampak positif kepada penderita COVID-19. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak. Saya Rino Sadanur dari Indonesia Real. Selamat bergabung Ibu dalam sesi Indonesia Real. Ibu kan seorang pengusaha mikro ya Bu ya. Mungkin nanti Ibu bisa cerita sudah berapa lama Ibu melakukan usaha ini dan di bidang apa. Kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap kondisi pandemik COVID-19 yang saat ini terjadi. Bagaimana kondisinya terhadap perkembangan usaha Ibu? Mungkin bisa sedikit cerita Bu. Silakan Bu Endah ya. Bu Endah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi pandemi COVID-19 seperti ini, alhamdulillah usaha kami lebih meningkat. Produksinya lebih banyak, pesanan lebih banyak, karena memang dibutuhkan untuk pasien yang kena COVID, yang terinfeksi COVID, ataupun pasien sehat. Jadi untuk meningkatkan imun. Jadi justru pada kondisi pandemi corona ini, usaha Ibu yang digolongkan ke dalam usaha mikro meningkat ya Bu ya? Iya, alhamdulillah meningkat. Mungkin Ibu bisa cerita Bu mengenai apa pengalaman-pengalaman dari customer Ibu ya yang mengkonsumsi produk Ibu ini. Bagaimana Bu kira-kira? Ada testimoni nggak yang bisa di-sharing? Ya, testimoni yang kemarin, tapi data belum saya ambil dari rumah sakit ya Pak. Ya, alhamdulillah ada beberapa dokter yang meminta Monascus purpureus, Monasco kami, produk kami, itu kebetulan ada dokter yang kena COVID, satu yang positif, dan untuk mencegah supaya keluarganya ini nggak terkena, ini kami kirim. Alhamdulillah membaiknya luar biasa bagus. Kemajuan kesehatannya luar biasa bagus. Terus kemudian untuk pasien yang pasca isolasi rapid test positif, terus kemudian swab terakhir itu sudah negatif, jadi pasca opname, pasca isolasi dari rumah sakit, konsumsi, nah itu kemajuan kesehatannya meningkatnya luar biasa. Jadi ada efek di dalam tubuhnya setelah minum itu, sistem ekskresinya bagus, karena Monasco ini untuk infeksi, untuk penyakit infeksi akibat dari virus atau bakteri, dia menangkap dan mengeluarkan virus atau bakteri dari dalam tubuh. Jadi selain meningkatkan imun, dia ada bioaktif untuk menangkap atau menghentikan replikasi virus di dalam tubuh, di dalam darah kita. Jadi memang sebenarnya produk yang Ibu produksi ini memang saat ini dibutuhkan ya Bu ya, itu sebabnya kenapa ada peningkatan ya. Mungkin Ibu punya data nggak berapa persen peningkatan dari omset lah katakanlah. Kalau Ibu kan sebagai pengusaha ya Bu ya. Insya Allah 30% naik, 30-40% naiknya. Karena memang karena kami usaha mikro, jadi belum begitu terkenal. Terus izin usaha masih proses. Jadi ini masih keluar satu sertifikat produksi. Nah ini lagi proses untuk izin edar. Jadi sudah masuk ke dalam BPOM, sudah kami dibina terus sama BPOM untuk menyelesaikan perizinan supaya rumah sakit yang mengetahui, jadi rumah sakit yang memakai itu bisa legal untuk menggunakan produk kami. Tapi walaupun begitu, produk Ibu ini berarti belum ada izin BPOM atau sedang proses Bu ya? Sedang proses, sudah masuk. Jadi data. Tapi produk ini sudah bisa dipakai oleh rumah sakit ya? Dan sudah ada buktinya, sudah ada bukti kemanjurannya ya Bu ya? Iya, alhamdulillah sudah. Jadi dari data, jadi kami kan ada risetnya Pak, ada penelitiannya, nanti bisa kami
kirim lewat email hasil riset yang ada untuk khususnya untuk COVID-19 ini, COVID-19 ini ada risetnya. Jadi ya. Iya, itu yang kalau boleh tahu yang melakukan riset itu dari lembaga mana ya Bu ya? Dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dari LIPI. LIPI yang ada di Jakarta. Dari LIPI yang ada di Cibinong. Cibinong, ya. Jadi artinya memang ada bukti-bukti ilmiah yang mendukung efek dari produk Ibu ya, begitu ya? Iya. Ya. Nah, Bu, kembali Bu, saya ingin bertanya soal bisnisnya ini. Ini bagaimana rencana Ibu ke depan? Setelah ini Ibu melihat bahwa memang justru ada dampak positif ya, terutama pada saat pandemi corona ini, dampak positif dari produk Ibu. Bagaimana rencana pengembangan usaha Ibu ke depan, Bu? Saya ingin ada distributor, Pak. Ada distributor yang bisa memperkenalkan produk kami minimal ke wilayah Indonesia, maksimal ke negara tetangga, jadi minimal Asia lah, Pak. Yeah. Jadi karena memang regenerasi sel sangat dibutuhkan, baik orang sakit sampai orang yang sehat, regenerasi sel. Terus kemudian untuk antivirus Monasco ini luar biasa bagus ya. Jadi tidak hanya COVID-19, jadi banyak infeksi dari virus atau bakteri yang lain itu bisa teratasi, maksudnya bisa terbantu meningkat kesehatannya. Terus kemudian dia ada sistem akresi yang bagus banget. Apa saja pengalaman ataupun testimoni yang sudah Ibu terima di luar COVID-19, Bu? Apa penyakit-penyakit apa yang bisa dibantu untuk menjadi lebih baik gitu? Ini contoh untuk regenerasi sel, untuk perkembangan anak. Jadi untuk anak ini pertumbuhannya lebih cepat untuk yang sehat ya Pak. Terus untuk orang yang kelelahan, ini untuk pasien-pasien sehat. Jadi untuk orang kelelahan ini penyebab awal sakit. Nah itu luar biasa bagusnya. Karena apa? Dia membuat rileks. Jadi setelah minum membuat rileks. Jadi ketika kelelahan pasien mudah istirahat, bisa mudah dengan baik istirahat, kualitas tidurnya luar biasa bagus, setelah bangun jadi sehat segar. Untuk pasien degeneratif, pasien bukan infeksi tapi degeneratif, menurunnya fungsi organ seperti diabetes, terutama hipertensi. Hipertensi ini cepat banget, jadi sampai ke pasien stroke. Kalau pasien stroke banyak yang sudah ini data kami ada, jadi pasien stroke yang total stroke itu rata-rata 4 sampai 1 minggu, 6 hari itu sudah bisa duduk, berjalan pelan, jadi kemajuannya luar biasa. Jadi kalau pasien stroke rata-rata kan mulut jadi merot gitu ya Pak ya, kayak gitu. Nah itu bagus banget, perkembangannya luar biasa bagus. Yeah. Terus Bu, untuk pasien, ya silakan teruskan. Untuk pasien infeksi yang sudah dipakai di kabupaten kami ini demam berdarah dengue. Tahun 2015 itu mulai dari karena demam berdarah dengue di tempat kami ini banyak memakan korban, jadi banyak yang meninggal Pak. Nah awal itu saya membuat Monasco untuk keluarga yang kena demam berdarah dengue, kondisi kritis. Jadi suami sama anak saya yang pertama itu kondisi kritis. Awal membuat itu untuk keluarga, terus kemudian untuk teman-teman yang kondisinya kritis kena demam berdarah dengue, semuanya alhamdulillah tertolong menjadi sehat dan terus meningkat kesehatannya. Yeah. Jadi setelah diteliti, setelah minum Monasco, ini virus di dalam tubuh yang beredar di darah yang merusak trombosit, mengencerkan darah. Nah ini Monasco memproduksi sel darah merah dengan oksidasi, dengan sistem oksidasi di dalam tubuh. Jadi meregenerasi sel darah merah dengan cepat. Terus kemudian sel darah merah yang dihasilkan yang mengandung Monasco, bioaktif dari Monasco, nah ini menangkap virus yang beredar di darah.
dan membawa keluar. Jadi sistem ekresinya berjalan. Jadi pasien pertama yang kami amati itu pasien yang sudah berpendarahan, jadi keluar mimisan ya Pak ya, keluar darah dari hidung, dari gusi. Nah ini minum 50 mili. Saya kasih 50 mili, minum. Belum sampai 5 menit dia langsung gusinya ini tidak mengeluarkan darah, mimisannya berhenti. Kemudian 10 menit kemudian dia buang air kecil. Buang air kecil yang banyak dan warnanya gelap. Nah, setelah itu badannya jadi enak. Oke, Bu, kembali kepada usaha, Bu. Kembali, Ibu kan punya rencana kalau bisa ini diedarkan di seluruh Indonesia, kemudian juga kalau bisa juga diekspor ya, Bu ya. Bagaimana persiapan-persiapan Ibu misalnya untuk memproduksi produk Ibu ini secara massal misalnya? Apakah ada perhitungan-perhitungan berapa modal yang Ibu perlukan? Bagaimana kira-kira, Bu? Ibu sudah punya visi untuk ke sana nggak? Iya. Keinginan ke sana itu kuat banget, Pak. Jadi untuk keinginan untuk mengembangkan Monasco ini karena dilihat begitu bermanfaatnya bagi orang banyak, baik yang sehat ataupun yang sakit kritis. Nah ini kami sudah mempersiapkan laboratorium pengolahan. Terus di LIPI juga dipersiapkan laboratorium produksi mikrobanya. Jadi kami dibantu secara material, jadi secara lab sudah disediakan. Tinggal nanti ketika diperlukan untuk produksi banyak, lab itu kami gunakan. Jadi di LIPI Cibinong sudah dibangun laboratorium untuk memperbanyak mikroba, itu sudah disiapkan. Yang kemarin secara produksi kecil hanya di lab penelitian yang sedikit gitu ya untuk sampel. Nah sekarang sudah disiapkan lab besar untuk produksi mikroba karena kami sendiri belum mampu mengembangkan mikrobanya. Baik Ibu, ini satu hal yang menarik ya, kontribusi dari usaha kecil atau usaha mikro dalam hal ini bisa memberikan kontribusi yang bermanfaat terutama pada saat COVID-19 ini, dan insya Allah kedepannya usaha Ibu bisa berkembang terus, dan terima kasih karena sudah bergabung dengan kami. Semoga cita-cita yang Ibu sampaikan tadi bisa terrealisasi, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi untuk masa yang akan datang, Bu. Terima kasih banyak. Saya Rino Sarano dari Indonesia Real. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.